Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi kali ini kami akan menjelaskan hasil studi literatur berdasarkan penelitian formulasi dan stabilitas mutu fisik sediaan gel ekstrak daun binahong dengan variasi konsentrasi karbopol sebagai gelling oleh Lestari 2024. Nah teman-teman, sebelum itu perlu kita ketahui gel adalah sediaan setengah padat berbasis air yang menggunakan polimer seperti karbopol sebagai pembentuk struktur gel. Nah dalam penelitian ini, daun binahong atau Andredera cardifolia digunakan sebagai bahan aktif karena kandungan metabolit sekundernya yaitu flavonoid, tanin, saponin, dan lain-lain yang bermanfaat sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antimikroba. Adapun alasan penelitian dilakukan karena semakin banyak masyarakat yang beralih ke produk herbal alami atau back to nature, termasuk dalam bentuk sediaan topikal. Nah, tanaman binahong telah terbukti memiliki aktivitas farmakologis, namun belum banyak diteliti dalam bentuk sediaan gel topikal yang stabil dan berkualitas baik. Dan adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk memformulasikan sediaan gel ekstrak daun binahong dengan variasi konsentrasi karbopol 0,5%, 1,5%, dan 2% untuk menguji mutu fisik dan stabilitas sediaan gel tersebut seperti organoleptis, pH, daya sebar, daya lekat, viskositas, homogenitas, dan stabilitas setelah uji cycling test. Sekarang kita beralih ke cara pembuatan. Ekstrak daun binahong diperoleh melalui masterisasi dengan etanol 70%. Nah, karbopol dikembangkan terlebih dahulu dalam air panas, lalu ditambahkan triethanolamin untuk membentuk gel dasar. Campuran gliserin, metilparaben, dan propilen glikol dicampurkan ke dalam gel dasar. Setelah homogen, ditambahkan ekstrak binahong dan aqueous sampai terbentuk gel yang merata. Selanjutnya, uji yang dilakukan yaitu uji karakteristik sediaan meliputi organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, viskositas, dan stabilitas fisik. Alasan pemilihan uji. Untuk uji organoleptik, uji ini dilakukan dengan mengamati secara visual bentuk, warna, dan bau dari sediaan gel. Alasan dilakukan untuk mengetahui penampilan fisik gel yang penting bagi kenyamanan dan penerimaan pengguna. Perubahan warna atau bau bisa menunjukkan adanya ketidakstabilan kimia atau mikrobiologis. Selanjutnya, uji homogenitas. Gel dioleskan pada kaca objek dan diamati apakah terdapat butiran kasar atau tidak. Sediaan yang baik harus merata dan tidak menggumpal. Alasan dilakukan untuk memastikan bahwa zat aktif atau ekstrak binahong terdistribusi merata dalam seluruh bagian gel, sehingga efek terapi bisa merata dan konsisten. Uji pH. Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter pada ketiga formula. Alasan dilakukan untuk menjamin bahwa pH gel berada dalam kisaran aman untuk kulit, yaitu pada rentan pH 4,5 sampai 6,5. pH yang tidak sesuai bisa menyebabkan iritasi kulit atau mengganggu stabilitas zat aktif. Uji daya sebar. Gel ditimbang, dioles di antara dua kaca, lalu diberi beban dan diukur diameter sebarannya. Alasan dilakukan untuk mengetahui kemudahan gel menyebar di kulit. Semakin luas daya sebar, semakin baik distribusi zat aktif dan semakin nyaman digunakan. Tapi jika terlalu tinggi, gel bisa tidak menempel dengan baik. Uji daya lekat. Gel dioleskan di antara dua kaca, ditekan, lalu dicatat berapa lama kedua kaca tetap menempel sebelum terpisah. Alasan dilakukan untuk memastikan bahwa gel dapat menempel cukup lama di kulit, agar zat aktif punya waktu yang cukup untuk meresap dan bekerja. Namun, daya lekat yang terlalu tinggi bisa membuat gel sulit dibersihkan dan tidak nyaman. Uji viskositas. Dilakukan dengan viskometer Brockfield untuk mengukur kekentalan gel dalam satuan CPS. Alasan dilakukan, viskositas menentukan tekstur dan kenyamanan penggunaan gel. Gel yang terlalu cair mudah tumpah, sedangkan terlalu kental sulit diratakan. Viskositas juga berpengaruh terhadap daya sebar dan daya lekat. Uji stabilitas atau cycling test.
Gel disimpan bergantian di suhu dingin, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius dan pada suhu panas 40 derajat Celcius selama 6 siklus, yaitu 12 hari. Lalu diuji kembali organoleptik, homogenitas, pH, dan daya sebar. Alasan dilakukan untuk mengetahui kestabilan fisik dan kimia gel terhadap perubahan suhu ekstrim yang bisa terjadi selama penyimpanan dan distribusi. Gel yang baik harus tetap stabil dan tidak mengalami perubahan besar selama penyimpanan. Nah, itu dia pengujian atau evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini. Untuk hasil penelitiannya, semua formula memenuhi standar mutu fisik meskipun peningkatan konsentrasi karbopol menyebabkan kenaikan viskositas dan daya lekat serta penurunan daya sebar. Untuk nilai pH berada dalam kisaran aman untuk kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Dan uji stabilitas menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam organoleptis, pH, homogenitas, dan daya sebar setelah uji cycling test. Nah, kesimpulannya, variasi konsentrasi karbopol berpengaruh terhadap pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat gel, dan tidak berpengaruh terhadap sifat organoleptis dan homogenitas. Gel ekstrak daun binahong stabil secara fisik dan kimia setelah uji penyimpanan atau cycling test menunjukkan bahwa formulasi ini layak digunakan sebagai sediaan topikal. Itulah penjelasan dari hasil studi literatur kami, yaitu penelitian dari Tri Puji Lestari yang dapat diakses melalui link berikut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.